Sebuah provinsi yang semangatnya heroik. Shalom. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya lahir bernama berbeda. Jadi saya lahir dikasih nama Wang Tianchen. Jadi orang setengah bingung apa itu. Karena saya lahir dari papa Mongolian, mama Manado. Jadi yang Manado tapi mama, bukan tapi papa. Cuman papa Cina, mama Manado, kolaborasi yang luar biasa membuat anaknya seperti sekarang. Dari situ saya punya prinsip bahwa ternyata Tuhan itu suka bercanda. Orang Manado bilang Tuhan itu suka baku sedu. Bayangkan bapak Cina, mama Manado lahir anak muka Batak. Serius loh. So susah bahasa Manado? Ingat, Anda orang Manado, mulailah hari ini belajar bahasa daerah. Karena pemerintah pun meminta kita untuk belajar bahasa ibu. Jadi jangan cuman bahasa Jakarta, bahasa Indonesia doang. Bahasa Manado juga harus diajari. Saya lahir dari mama Manado, papa China. Saya tidak tinggal di Manado, saya tinggal di Beijing dari kecil. Jadi kita tinggal di Cina, kasihan. Saya pulang Indonesia umur 9 tahun, kita sekolah SD umur 10 tahun. Nana bayangkan bagaimana lebih tua di dalam kelas. Anak-anak lain umur 5-6 tahun, kita umur 10. Dompangnya di dalam pala. Dompangnya kita di kelas pala. Pala bahasa Manado itu kepala desa. Karena so tua. Dan saya adalah stand up comedy Indonesia satu-satunya yang tetap concern dengan Sulawesi Utara. Coy, Anda harus bangga jadi orang Manado. Jika Anda belajar sejarah, Manado tidak pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Orang Belanda datang ke Manado cuma menumpang tinggal. Banyak ibu-ibu yang vermoi. Jadi kalau ngoni orang Manado asli harus bisa sadiki-sadiki bahasa Belanda. Biar cuman bahasa Belanda gaul. Wis betalen for ek mo iten. Dan saya adalah stand up komedian Indonesia satu-satunya orang Manado yang bermain film selebih dari 20 film. Film terakhir yang tayang kemarin adalah Ops Ada Vampir. Sekarang lagi tayang Gila Jiwa. Sebelumnya ada Komik 8. Komik 8 kita jadi bencong. Pakai rok. Kita tadi TV pendeta Bauni satu Indonesia. Pelayanan di gereja pendeta marah-marah. Mongol, kamu anak Tuhan. Kenapa jadi bencong? Mongol langsung bilang kembalikan perpuluhannya. Perpuluhan dia minta, giliran jadi bencong dia marah. Saya pulang tuh doi. Di sini hadir banyak oma-oma, banyak opa-opa. Saya bangga. Mana anak muda Manado yang ada di Jawa Timur? Ada. Harus banggalah dengan daerah asal Anda. Kolaborasi Manado Jawa melahirkan ibu yang sangat vermoi sekali. Kamu memang kata luar biasa. Mongol bawa foto dengan beliau langsung dapat lihat nyonya dan sopirnya. Memang susah. Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Sampai di Manado nyanda ada. Nggak ada yang minta foto, coy. Mongol sampai sengaja itu koper lo lewat 7 kali, siapa tahu ada yang minta foto, nggak ada. Dan orang-orang Manado memang ombeskov, orang Belanda bilang. Dia lihat pak kita cuma dari jauh. Oh dia bisa kan? Kenapa bawa-bawa kegantengan dan tidak ganteng sih? Bisa itu jelek pak artinya. Coy, coba Anda lakukan penyelidikan. Satu-satunya provinsi di Indonesia kalau pulang rapi itu cuman Manado.
Pesawat semua mendarat di Samratulangi, pasti Basmengken. Padahal nyampe Manado 1:30 subuh. Turun pesawat badadadadanya ada yang jemput, cuman gaya. Emang benar-benar luar biasa. Saya nggak diterkenal di Manado. Saya punya papa rohani itu Papi Gilbert, yang harusnya dia khotbah, yang datang Om Johan. Sama hamba Tuhan Manado yang luar biasa. Jadi kalau udah soal Manado, saya selalu sharingnya ke beliau. Saya bilang, Papi, saya ke Medan bareng Ceribel, saya lebih banyak yang dimintain foto. Kenapa? Karena di bandara sopir taksi semua. Jadi memang sopir taksi bawa foto di Mongol memang katu matching. Iya tak? Di Manado, aduh Bapak di sorga, kita sampai setengah stres kan main orang. Saya sharing sama beliau, saya bilang, Papi kenapa saya nggak ada yang minta foto? Anda tahu Papi Gilbert bilang apa? Mongol, mana baca kitab Lukas, Yesus pun tidak dikenal di kampungnya. Apalagi ngana Mongol. Oh iya, betul. Yesus kan tidak terkenal di kampungnya, apalagi Mongol. Ya sudah, iyo jo. DP besok kita balas. Kita langsung bilang, kekristenan, agama Islam dan Kristen sepakat ada 3 orang yang gak mungkin masuk surga. Di Al-Quran ada yang dibilang yang tidak masuk surga adalah orang yang berdosa. Ada hadisnya, di Alkitab ada ayatnya. Kedua yang masuk surga itu bencong. Kenapa bencongnya masuk surga? Karena menurut Al-Quran dan Alkitab di surganya ada salon. Jadi kalau bencong masuk surga mau apa di surga? Nya ada kerja yang sudah juniosa masuk. Yang ketiga yang masuk surga adalah lihat kiri kanan Anda. Adakah orang yang berbadan gemuk? Gode orang Manado bilang. Ngana bilang pada dia nyak masuk ngana. Kenapa orang gemuk nggak masuk surga? Karena Al-Quran dan Alkitab sepakat pintu surga itu sempit. Bakurus ngoni biar masuk. Kalau orang Kristen bilang begini, oh Mongol kita nggak usah lewat pintu, kita pakai pengangkatan. Baca kitab Kolose, 1 malaikat angkat 4 orang, 2 gede 2 kurus, malaikat bataria bos besar. Dari surga batarianya usah ngana bawa, ngana titip jom. Nggak usah dibawa, titip. Saya adalah stand up komedian beragama Kristen, dan 2011 saya selalu bilang di TV bahwa saya beragama Kristen. Saya tidak malu karena ini agama saya, kenapa harus malu? Dan yang kedua, saya adalah stand up komedian yang belum pernah ditegur oleh siapapun. Saya belum pernah ditangkap polisi, saya belum pernah ditegur oleh TNI, saya belum pernah ditegur oleh KPI, tapi saya pernah ditegur oleh gereja. Saya pernah disidang oleh seluruh gereja di Indonesia. Karena kenapa? Karena saya pernah stand up dan itu ada di YouTube. Saya bilang di Indonesia sekarang banyak pendeta bodoh. Pendeta se-Indonesia ngamuk coy. Saya sidang itu di Cikini, Mongol sendiri yang sidang 24 orang. Saya baru tahu bagaimana rasanya Rasul Paulus disidang di depan Mahkamah Agama. Yang sidang Mongol umur paling muda itu 69. Semua seopa-opa. Saya punya alasan kenapa saya bilang banyak pendeta bodoh. Karena pendeta kalau berdoa suka keterlaluan. Selalu minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Anda tidak baca kitab kalau Tuhan datang kiamat? Yeah. Pernah baca kalau Tuhan datang apa yang terjadi? Kiapa ngana suruh datang. So siap ngana? Tuhan hadirlah di tempat ini, meninggal kita Pak.
nya ada sisa. Jangan dipanggil, karena Tuhan kita adalah Tuhan bukan tecelup. Cina turun naik bukan kasihan. Pendeta marah-marah loh pas saya kasih ke, oh iya benar juga. Anda baca kitab Yohanes, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita, betul? Karena suruh dia turun. Kenapa nggak kira Tuhan Yesus bermain benteng? Ini terlalu hot ngoni saya. Jadi kalau saya stand up, saya mah to the point. Saya kalau dimarahin gereja, saya pernah marah-marah gara-gara doa tutup mata. Anda bayangkan kita doa tutup mata, amin hilang tuh HP. Coy, apalagi pendeta sekarang kalau berdoa kayak baca deklamasi. Tuhan, terima kasih buat kasihmu hilang tuh dompet. Jadi orang tanya ke Mongol doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kenapa doa tutup mata? Karena abad ke-16 daerah Inggris Raya ada yang namanya penyihir. Mereka beribadah di gereja, penyihir ini lalu lalang di luar gereja. Supaya kita nggak ngelihat mereka, keluarlah keputusan untuk suruh tutup mata. Karena di Alkitab nggak ada ayat pendukung doa tutup mata. Ada di Matius 6 tentang hal berdoa. Perintahnya yang disuruh tutup pintu dan jendela, bukan mata. Masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu dan jendelanya, dapat suruh tutup mata. Di kitab Taurat disuruh kita angkatlah tanganmu maka Tuhan akan turun. Itu doa yang benar, kenapa tutup mata? Jadi orang nanya, jadi Mongol kira-kira ini doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kalau buka mata juga dilema. Kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur bikin ibadah pantai di Kuta Bali. Pendeta yang pimpin doa, Tuhan, Engkau berkati acara kami, semua buka mata. Lewat bule pakai bikini. Yang laki pasti akan teriak, oh haleluya. Dilema. Jadi yang benar doa tutup mata apa buka mata? Doa yang benar adalah buka tutup. Karena ada ayat pendukung di Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu berdoa, satu jaga. Loh, saya pernah tinggal di asrama di gereja Penster. Yoto, dapat ikan ekor kan kita pasti senang. Oh haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa, mujizat terjadi, ekor jadi kepala, darah Yesus. Siapa tak tukar? Sebelah langsung ngomong, ingat deh, nudu dosa. Oh iyo kan. Mari kita pe ikan hilang. Ini bagaimana? Doalah berjaga. Tutu satu. Nana kote yang japan curi kang. Santai tuh. Sebenarnya stand up comedy itu enak pak. Enaknya di mana? Karena kita cuma 15 menit stand up, pulang bawa doi 40 juta. Dan saya adalah stand up komedi Indonesia terrajin membayar pajak. Harus bayar. Alkitab yang suruh, bukan pemerintah yang suruh. Yesus bilang di Alkitab, bayarlah apa yang menjadi bagian dari raja, bayarlah apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Saya rajin beri perpuluhan. Serius. Saya setiap bulan ngasih perpuluhan coy. Emang lu pikir gua nggak sakit hati? Sakit hati gua ngasih perpuluhan, besoknya gua lihat ibu gembala anting baru. Ribut. Itu beda ya.
Lili. Nggak pernah lagu bekeng bodok patorang beneran. Burung kutilang nggak bersiul-siul sepanjang hari bos. Dia sehari bersiul kali. Jadi kalau dia bersiul-siul sepanjang hari, nih burungnya banapas. Serius. Lagu anak kecil terbodoh kedua adalah menanam jagung. Kita nyanyi sama-sama, cangkul, cangkul, cangkul yang menanam. Saya udah nanya sama petani se-Indonesia, bagaimana cara menanam jagung. Ternyata nggak dicangkul pak, cuman pakai kayu. Kenapa harus cangkul? Udah begitu cangkul yang coy, kalau terlalu dalam mati tuh bibit. Ngana ini nanam jagung apa nanam jenazah sih sebenarnya? Ini kan aneh. Ada lagi lagu bintang kecil. Bintang kecil di langit yang keluar abis acara, lihat ke atas. Itu langit biru apa hitam? Hitam. Saya di depan presiden, saya pernah stand up waktu masih zaman Pak SBY. Saya nanya lagu Balonku ada 5. Warna pertama warna apa? Merah. Merah kuning kelabu, merah muda dan solimai. Masih ada satu warna lagi yang belum. Warna hijau. Berarti balonku ada 6 apa ada 5? Ini yang bodongan apa kita? Balonku ada 5 itu warnanya ada 5 enggak 6. Warna pertama warna apa? Hijau. Bukan merah. Yang bikin lagu Balonku ada 5 itu warna pertama hijau. Bintang kecil di langit yang tinggi, bukan di langit yang biru. Buta warna kalau mana bilang itu biru. Balonku ada 5, warna pertama adalah hijau. Tetapi kenapa nih boleh dinyanyikan oleh anak kecil? Efek sampingnya. Meletus balon hijau dor. Hatiku. Bayangkan anak umur 5 tahun. Cuman gara-gara balon hijau meletus. Hatinya kacau. Udah Tuhan nih apanya ndak beli ulang. Kenapa harus galau? Cuman gara-gara balon. Dan kita sebagai kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur harus mendukung program pemerintah yang namanya menukar kembali tabung gas 3 kilo. Karena menurut penelitian tabung gas 3 kilo gampang meledak. Kenapa beliau gampang meledak? Karena warnanya hijau. Jadi kalau di rumah ada tabung gas 3 kilo, pindah ke warna pink. Nih, takutnya dia bus meninggal. Yang penting santai. Saya udah mau tutup aja karena kasihan makanan so dingin. Orang Manado pak, saya boleh jujur kami kelemahannya Manado pak, makanan. Pokoknya orang Manado kalau selia makanan leher sebagaram. Dan memang kami orang Manado adalah provinsi yang tidak diundang oleh Tuhan Yesus di saat dia memberi makan buat 5.000 orang. Karena 4 suku yang luar biasa, ada Manado, Ambon, Batak, dan Papua. Kami punya satu konsep yang sama, habis makan babungkus. Jadi buat panitia, buat nyari tahu, saudara coba cek tas semua yang hadir pasti ada kresek di dalam. Alasan for smokol besok dah. Sudah. Yang penting apapun bentuknya, saya sangat mendukung kegiatan seperti ini. Sebagai warga para kita perantau yang ada di Jawa Timur, dimanapun Anda berada, hindari yang namanya narkoba. Buat anak-anak muda, jangan pernah menggunakan narkoba.
Karena narkoba bukan sebuah solusi buat hidup kita, tetapi narkoba membuat hidup kita jadi nggak nyaman. Saya nggak pernah jadi duta narkoba, tetapi saya selalu concern dengan hal yang sama, hindari narkoba. Karena kalau Anda kedapatan lebih dari 1 ons, udah meninggal. Jadi orang nanya lebih bagus bagaimana? Bekeng jotinutuan. Fly kembake, dia bilang, "Duh, ikan asin, Yesus lewat pun tong lupa." Karena kami di Manado Pak ada namanya bubur Manado. Bahasa Manadonya tuh tinutuan. Pakai mie, kong ikan asin yang ada bakar setengah. Tetangga langsung lewat, boleh meminta? Orang Manado memang selalu begitu kata. Itu yang membuat orang Manado tuh hebat. Menolong orang di Manado tuh luar biasa. Tapi orang Manado kalau meminta memang bikin memang keterlaluan. Orang Manado kalau minta Pak, Bapak di sorga semua dia minta. Shalom. Shalom apa Ci? Aduh napa kita lupa ke pasar mau tanya kasih yang ada rica? Oh ada, kalau ada yang tomat yang bawang lene. Yuh, minta cabe Pak sama tomat sama bawang. Ini lu mau minta apa? Bilang jo kalau mau bikin dabu-dabu. Boleh minta rica, kalau ada tomat yang bawang le. Ini tuh Manado. Tapi provinsi kami sampai sekarang Pak adalah salah satu provinsi terkondusif di Indonesia. Di Manado nggak pernah ada kerusuhan agama. Karena kami di Manado diajarkan di gereja-gereja bahwa Islam dan Kristen itu abang ade. Karena dari satu keturunan Nabi, kalau orang Kristen bilang Abraham, orang Islam bilang Ibrahim. Punya anak 2, yang satu namanya Ishak, yang satu Ismail. Orang jalurnya Ishak, Islam jalurnya Ismail. Satu papa beda mama, menurut orang Manado itu kakak adik. Oleh sebab itu jangan bakal lain. Ya toh? Nah
orang hilang HP. Kenapa hilang HP? Karena kita doa tutup mata. Di mana di Alkitab ada ayat tutup mata? Tidak. Di kitab perjanjian lama angkat tangan, Tuhan turun tangan. Matius 6 tentang hal berdoa, yang disuruh tutup itu bukan mata, pintu dan jendela. Nah lu tutup mata, sedangkan gereja, apalagi saya orang Manado, aduh darah Yesus, berdoa lama. Provinsi paling lama berdoa di Indonesia adalah Sulut. Bayangkan doa makan sampai nasi dingin belum amin. Tuhan, Engkau yang mulia, dingin tuh nasi. Bayangkan kalau di gereja doanya begitu, nggak usah dihipnotis, hilang sendiri bro. Saya dimarahin pendeta, jadi menurut Pak Mongol, jadi kita doa harus buka mata, itu juga nggak bagus. Tahu-taunya ibadah di Kuta Bali. Ayo, Tuhan kau berkati acara kami, lewat bule pakai bikini. Oh pasti laki, haleluya, jika enak. Jadi doa yang benar tutup mata apa buka mata? Buka tutup. Loh, ada ayatnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu berdoa, satu berjaga. Loh, saya pernah masuk asrama di gereja GPDI. Kita dibagi ikan, dapat ekor kan kita senang. Oh haleluya, daging semua. Mari kita berdoa. Amin. Darah Yesus. Wih, mujizat nyata kepala bro. Kita nuduh dosa, nggak nuduh hilang ikan gua. Nah, tutup satu, buka satu, selesai. Nyana kote yang pancuri. Dan saya bersyukur sampai saat ini tetap Tuhan pakai udah 4 tahun. Dan saya bersyukur saya tidak pindah gereja. Saya tetap di gereja saya, jemaatnya cuma 79 orang. Di Sunter GBI juga. Tetapi semuanya nenek-nenek. Yang anak muda cuma 6 orang. Pemain keyboard, pemain gitar, drummer, 2 penyanyi sama saya. Kita cuma ber-6 anak muda, sisanya oma-oma. Tugas kita bukan cuma pemain musik, nganterin pulang. Bayangkan stand up komedi termahal nganterin nenek-nenek, nggak ada masalah. Itu bagian dari pelayanan. Yang bikin kita kesel di gereja adalah nggak bisa ngundang artis. Bukan nggak bisa bayar, perpuluhan saya gede. Permasalahannya jemaatnya gereja saya disuruh nyanyi lagu cepat, nggak ada yang berdiri. Kita coba-coba lagu yang ku kan terbang tinggi di awan, duduk semua. Nah kita bingung, terus maunya lagu apa? Cai Mecu. Jadi dari gereja udah 13 tahun sampai sekarang lagu andalan adalah Cai Mecu. Cai Mecu, haleluya. Cai. Beneran, coba sekali-sekali ke gereja saya, stres bener. Beneran, jemaatnya begitu, giliran persembahan gak ada orang di kursi. Semua antri di toilet mau pipis. Kebingung ini. Tapi kita nggak boleh pergi, kita nggak boleh pindah gereja cuman karena kita jadi selebriti. Tetap dimanapun kita bergereja, karena iman bertumbuh di gereja Anda. Mujizat terjadi di gereja Anda, tidak di gereja orang. Karena semua gereja punya mujizatnya. Ingat, mujizat sumbernya dari Yesus Kristus. Minyak cuman wadah. Kalau Anda berhala minyak, Anda lebih berdosa daripada orang berdosa. Saya tinggalnya di Pondok Jaya di Mampang. Kalau Mampang banjir, cuma daerah saya yang kena. Sebelah jemaat gereja ampe ampa botol minyak urapan air tetap masuk. Nganape bodok ibu. Oh nggak boleh begitu Pak Mongol. Kami tetap yakin kami nggak akan kena air. Tetap bu, kita alur air. Kecuali ibu punya tongkat Nabi Musa, ibu nggak akan kena air. Terakhir, saya adalah stand up komedian mendapatkan sebuah mobil Alphard dari sebuah perusahaan internasional karena saya ngomong di TV bahwa mereka adalah penghasil tolol pon di dunia. Ya, jadi yang punya smartphone jangan percaya handphonemu smart. Karena tidak semua smartphone itu smart.
Ada smartphone yang tolol pon. Materi ini udah didaftarkan di Departemen Hak Cipta. Jadi kalau ada yang make harus bayar saya 2,1 M. Ya kan didaftarin coy. Ya bener. Kenapa? Kita mau bukti handphone Anda smartphone atau tolol pon. Mau bukti? Mau? Cari. Coba pegang HP-nya. Ini serius. Pak Yusa kame buhana sampai kaget, gila lu agak sencing dikit ya ngol, nggak apa-apa lah. Sencing boleh, yang penting jangan hempen ya. Yuk cari kalkulator di HP. Ini serius, ini nggak bohongan, saya dapat Alphard. Nggak pernah saya pakai, saya sewa. Karena muka nggak matching. Bener, saya punya Alphard. Ulang tahun Pak Pendeta Benita Timu di Grand Hyatt, saya make Alphardnya ke lokasi ke Grand Hyatt. Yang bukain pintu ngomong, oh gantian sopir ya bang. Wah bingung, padahal mobil gua kok dikirain gua sopirnya. Udah ketemu kalkulator? Udah? Pencet angka 9. Udah? Pencet kurang. Udah? Pencet 9 lagi. Jadi 9 kurang 9. Sudah? Pencet kali. Sudah? Pencet angka 2. 9 kurang 9 kali 2. Pencet sama dengan. Yang jawab 0 angkat tangan. Oke, kejujuran Anda membuat Anda diberkati. Yang jawab 0 angkat tangan. Oke, yang jawab minus 9 angkat tangan. Oke, berarti yang minus 9 adalah handphone yang paling pinter. Karena yang jawab 0 adalah tolol pon. Berarti ibu pakai BB ya? Pakai Nokia ya? Iya. Nokia dan BlackBerry akan jawab 0. Tetapi yang jawab minus 9 coba angkat tangan. Oke, kita mulai lagi dari pertama. Jangan bangga dulu mentang-mentang minus 9 kena. Kenapa minus 9 yang benar? Karena aljabar law harus kali dulu baru tambah, baru kurang. Oke, mulai dari pertama pencet angka 4. Pencet kali. Sudah? Pencet tambah. Pencet sama dengan. Yang jawab 4 angkat tangan. Ada 1. Yang jawab 8 angkat tangan. Nah. Yang jawab format salah angkat tangan. Android. Yang jawab sintaks error angkat tangan. Berarti handphone Anda masih tolol pon. Karena 4 kali tambah jawaban yang benar adalah kenyang. Tapi saya mau ngasih tahu buat Anda, satu HP yang tidak akan pernah menjawab pertanyaan Anda. 4 kali tambah cuman 1 HP di dunia yang tidak akan pernah mau menjawab. Dan handphone tersebut adalah BlackBerry tipe 10. Serius. Beli Q10 atau Z10 atau Porsche yang baru, dia tidak akan pernah menjawab. Karena hukum aljabar 4 dikali tambah nggak boleh dijawab. Dan saya dapat Alphard dari mereka. Dan saya bersyukur semuanya terjadi. Saya dulu dekat sama Set nih cuman karena dia di Bintaro, saya di Jakarta Utara. Saya nggak pernah ke rumah Bintaro. Mami masih tetap ada, masih tetap telepon, masih tetap bangga bahwa ternyata ada anaknya yang mungkin dia didik secara rohani. Saya dulu dekat dengan Pak Jeffrey, kita tetap jalan. Saya juga sampai sekarang tetap tidak pindah keyakinan. Teman saya pemain band pindah agama, pindah keyakinan. Saya cuma bilang ya biarin aja, karena mungkin matanya belum terbuka. Kalau saya udah terbuka karena hidup di pinggir jalan. Setelah saya jadi artis tidak harus berubah, karena muka saya tidak matching untuk berubah. Saya memakai apapun gak ada yang percaya itu original. Serius. Kemarin di Senayan City di gereja ada yang hilang HP. Ini beneran, ada manajer saya, ada asisten saya. Lagi ada yang hilang HP. Semua jemaat yang lagi gak berdoa ngeliat saya loh. Gue bilang, aduh Tuhan, ini berarti gimana nih? Ini kayaknya nggak boleh ke gereja, gue muka begini. Dan saya kebetulan deket sama Tompi, dia juga dokter bedah. Dia bilang, ada beberapa dokter bedah, termasuk anaknya Pak Sudarmono. Dia bilang, Ngol, hidung lu yang kita perlu bedah.
yang lain udah cukup. Cuman masalahnya Tuhan taunya saya pesek. Ntar kalau rubah terus tau-taunya meninggal, Tuhan kok gua mati? Ya ampun itu lungol, gua lupa, ya ampun. Jadi jangan dirubah. Tuhan tahu kita yang lahir begini udah begini aja, ya kan? Terakhir banget. Yang percaya Indonesia negara kaya, coba angkat tangan. Saya satu-satunya stand up yang pernah tampil di depan Presiden RI di Kongres Partai Komunis di Cina. Tampil 10 menit 110 juta. Pulang Indonesia stres berpuluhan. Yang percaya Indonesia negara kaya, coba angkat tangan. Yang lain kurang yakin. Saya mau ngasih tahu buat Anda. Indonesia masuk 4 negara besar penghasil emas di dunia, 2 negara besar penghasil batu bara terbesar di dunia, negara pertama penghasil timah terbanyak di dunia, negara pertama penghasil ikan tongkol dan tuna terbanyak di dunia, negara kedua penghasil cabai terpedas di dunia. Ini serius, cabai rawit adalah cabai terpedas setelah cabainya Meksiko. Dan Indonesia negara penghasil cabai termahal di dunia, yaitu cabai-cabean.